punya waktu terakhir sesi keempat ini, kita masih bertahan, masih ada 220-an ya. Oke. Peserta hari ini memang ada beberapa yang dari pagi sampai sore ini tidak menongol di layar ini. Baik, nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan terakhir, yaitu bicara tentang kurikulum. Ya, bicara tentang kurikulum. Saya akan coba share materi saya hari ini tentang kurikulum. Kemudian juga nanti akan saya sampaikan terkait dengan siapa saja sih pengajar Magister Ilmu Hukum ini. Tentu kemarin sudah disampaikan juga kepada saudara-saudariku terkait dengan siapa saja yang akan mengajar di fakultas atau di Magister Hukum ini. Baik, sebelum sampai di sana, nanti saya sampaikan dulu ya. Nah, kita juga berterima kasih, selamat tentunya kepada saudara sekalian telah bergabung di Magister Ilmu Hukum ini. Kenapa saya katakan selamat? Seperti dikemukakan oleh Pak Dekan kemarin, di Universitas Lampung itu prodi yang paling favorit itu adalah Magister Hukum. Itu pun diakui oleh Pak Rektor dan sampai geleng kepala Pak Rektor itu. Kenapa Magister Hukum itu peminatnya sangat banyak dan yang kita tolak juga cukup banyak juga, ya kan? Ini yang perlu kita pertahankan. Barangkali satu di antaranya adalah karena akreditasi kita sudah A, dan juga banyak hal termasuk nanti dosen-dosen kita juga sudah berdatangan atau berpulang kandang, sudah banyak yang pulang kandang dari bertapanya menempuh S3 di berbagai negara dan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Itu yang sudah 10 tahun terakhir kita banyak mengirim tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum ini ke berbagai perguruan tinggi dan di negara-negara lain, terutama di Jepang dan di Prancis ya, itu untuk melanjutkan S3-nya. Dan hari ini, tahun ini juga ada satu lagi juga harus ke Peru atau mana ya, satu juga berangkat. Tahun ini kita memang betul panen dalam pengertian panen mahasiswa juga panen doktor di Fakultas Hukum Unila ini. Baik, lanjutkan kita ya terkait dengan apakah screenshot saya sudah kelihatan, saudara sekalian? Sudah, Pak. Oh, Kelihatan, Pak. Baik. Sudah kelihatan, Pak. Ya, ini kok saya nggak bisa muncul. Kenapa? Oh, ya. Ternyata harus ini ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga, mungkin nanti pada waktu tanggal 14 Agustus juga akan disampaikan apa sih visi Unila itu. Ya, kita berharap bahwa tahun 2025 nanti Universitas Lampung menjadi perguruan tinggi 10 terbaik di Indonesia. Kita sekarang posisi di berapa? 17 atau berapa sekarang? Ya, di tahun 2025 kita berada ke 10 besar. Amin. Kemudian ini juga kenapa nggak bisa dikecilin ya? Oke. Nah, bagaimana Fakultas Hukum? Nah, Fakultas Hukum di tahun 2025 itu ingin menjadi pengemban hukum terbaik di Indonesia. Nah, berarti ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Tis kemarin waktu kita bicara tentang pengembangan hukum. Dan materi juga tentang pengembangan hukum yang ditulis oleh Profesor Sidarta juga sudah kami kirim di chat tempo hari. Mudah-mudahan sudah bisa diunduh ya, dan itu bisa dibaca. Kemudian bagaimana Fakultas Magister Hukum? Nah, visi kita adalah unggul dan bersaing nasional regional dalam pengembangan hukum. Nah, kalau tadi menjadi tahun 25 adalah pengembangan hukum terbaik di Indonesia, Magister Hukumnya unggul dan bersaing nasional dan regional. Dikatakan regional, saudara, karena juga berharap bahwa tahun ini kami juga terima mahasiswa
asing, mudah-mudahan nanti diterima ya. Itu dari Afghanistan, itu kemarin yang daftar 3, mudah-mudahan kita dapat 1 nanti mahasiswa asing yang masuk di magister hukum. Masuk di Unila itu kurang lebih ada 12 mahasiswa asing tahun ini. 1 di antaranya di magister ilmu hukum. Itu sehingga kita berharap betul memang kita menjadi punya daya saing baik nasional maupun regional. Kenapa dikatakan regional juga? Maka tadi Mas Bayu berharap sekali bahwa publikasi kita tidak hanya sekedar pada jurnal internasional yang terabitasi SINTA, tapi juga jurnal internasional. Maka juga sudah ada beberapa mahasiswa S2 juga sudah tembus Scopus, di beberapa dosen juga sudah ada yang dapat Scopus, ya. Oke. Tuh. Nah, dari situ kemudian misi kita apa? Nah, misi kita ada 4, menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam pengembangan hukum, melaksanakan penelitian secara berkelanjutan di bidang ilmu hukum, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang keempat, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang tridharma perguruan tinggi. Nah, baik itu di institusi dalam negeri maupun juga di luar negeri. Harapan kita apa? Harapan kita memang kita bisa berkancah di tingkat regional. Nah, tujuan kita setelah kita lihat misinya, tujuannya adalah menghasilkan magister hukum yang profesional dan berdaya saing tinggi. Mengembangkan pengembangan hukum yang dibuktikan dengan menerbitkan hasil penelitian pada jurnal-jurnal ilmiah. Maka sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum pengayoman kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita ingat tentang hukum pengayoman, ini berarti kita bicara tentang hukum Pancasila, ya. Nah, ini juga menjadi prinsip bagi Fakultas Hukum karena menjadi pengemban hukum terbaik. Nah, pengembangan hukum yang terbaik tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila intinya adalah pengayoman kepada masyarakat, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan di bidang hukum dengan institusi lain di dalam maupun di luar negeri. Ini tujuannya. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan apa sih itu pengembangan hukum itu, ya. Saya rasa sudah nanti kita baca, kita pahami ya. Yang namanya mengemban itu kalau orang Jawa dulu kan ya gendong tapi gendongnya di depan itu ya. Memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu dan secara moral bertanggung jawab untuk itu. Itu kalau kata apa sih arti kata pengembangan itu ya. Oke. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum itu apa? Nah, kalau dikaitkan dengan menghukum berarti memikul atau menyandang tugas dan kewajiban mulai dari membentuk hukum, melaksanakan hukum, menjalankan hukum, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan hukum, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu. Jadi memang sesuai dengan visi misinya nanti kita juga akan turunkan di dalam profil lulusan kita bahwa lulusan dari magister hukum itu tidak sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu untuk membuat hukum. Nah, berarti kan masuk pada birokrasi, pada lembaga legislatif, seperti itu. Ya, jadi mulai dari membentuk, melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, ya, memelihara itu dalam pengertian juga termasuk penegakan hukumnya, ya. Termasuk juga mengolah dan mengembangkan. Nah, siapa yang mengembangkan? Nah, yang mengembangkan itu kan bisa akademisi, juga oleh para yuris. Ya. Hakim itu pada dasarnya juga mengembangkan. Kalau memang tidak ada peraturan, hakim itu kan bisa membentuk atau menemukan hukumnya. Ya. Kalau belum ada, itu jadi membentuk. Kalau sudah ada tapi belum ketemu berarti bicara tentang penemuan hukum, ya. Oke. Ya. Jadi ini secara seringkas ya
tentang pengembangan hukum itu adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum. Nah, kalau kemarin Pak Tes juga sudah mengatakan hukum itu sebenarnya untuk siapa? Ya, apakah manusia untuk hukum atau hukum untuk manusia? Tentu jawabannya adalah hukum adalah untuk manusia. Ya, oke. Izin Pak Prof. Oke, Tampilannya silakan. Pak. Yo. Screen-nya nggak jalan, Pak. Oh gitu, di situ nggak jalan ya? Oke, sebentar saya stop dulu, saya Oke, karena ini nampaknya ada yang tidak beres. Oke, guys, baik. Ya, oke. Iya, tadi mana matrikulasi? Ya. Betul. Ya, dari tadi kenapa nggak disampaikan toh ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Gitu loh. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, makanya tadi kenapa nggak mau ya, saya bilang gitu ya. Oke, baik, ini profil kita. Jadi ada penegak hukum, praktisi hukum, ya, akademisi dan peneliti serta birokrasi pemerintahan, peradilan, bidang kesehatan. Inilah profil kita yang kita harapkan, ya. Oke, karena memang waktu kita. Nah, ini akreditasi kita. Kalau kita bicara akreditasi, ini S1 ya. S1 yang lulus kemarin, ya, yang lulus kemarin itu berarti masih dapat ya akreditasi A ini. Loh, yang berikutnya apa? Nggak dapat A, Pak. Nah, setelah Juni kita sudah dapat apa ini? Nah, ini akreditasi A kita, perpanjangannya ya, itu nanti sampai di tahun 2026, itu S1. S2-nya gimana, Pak? S2-nya ini. S2-nya adalah untuk akreditasi A itu sampai tanggal 10 Januari 2022. Bagaimana ke depan? Kami berharap, kita berdoa bersama bahwa kita sedang menyusun ISK, ya, itu instrumen untuk reakreditasi. Mudah-mudahan bisa unggul. Kalaupun tidak, kita masih bertahan di akreditasi A ini. Itu harapan kita. Ya, oke. Nah, ini sumber daya manusia kita, saudara-saudariku. Makanya saya bilang 10 tahun terakhir itu ini kita panen ya. Kenapa dikatakan 10 tahun terakhir? Karena di tahun 2015 atau 2012 ya. 2012 itu kita masih mendatangkan begitu banyak dosen-dosen luar, mulai dari Prof. Mahfud, dari Pak Bagirmanan, dari Profesor Dr. Sidarta, Bu Esmi, kemudian Yus Susdarso, dan kita mendatangkan banyak dosen dari Undip, dari Unpad, dari UI, ya. Nah, tetapi dengan berpulangnya banyak dosen dari berguru di luar maupun di dalam negeri, maka kita sekarang sudah punya ada 8 guru besar, 7 yang di Fakultas Hukum, 1 yang dari kedokteran. Jadi, Apa Pak? Silakan. Slide share-nya nggak bergerak lagi, Pak. Oh, nggak bergerak juga? Slide-nya nggak muncul. Apa nggak bergerak? Ya? Oke, sebentar. Di profil lulusan, Pak. Oh, Pak, masih profil lulusan ya? Kenapa ya? Baru ke hukum perdata, hukum pidana, baru mulai. Filenya kebesaran, Pak. Ya, Mas. Zoom-nya mungkin, coba. Pak, Zoom-nya dikecilin boleh, Pak? Zoom-nya dikecilin. Oke, baik, saya ya. Oke. Mas Rohim, tolong Mas Rohim. Bisa ke ruangan Mas Rohim. Karena nampaknya share screen saya itu bermasalah. Iya, Pak. Oke. Nggak tahu di mana ini. Inilah yang kita. Press, ya. Mas Rohim, gimana Mas? Ini kok share screen saya kok nggak muncul.
Ini ya. Kenapa ya? Kelihatan saudara-saudariku? Muncul, Pak. Ya. Betul, Pak. Yang Sertifikat akreditasi, Pak. sertifikat ya? Bukan? Iya, Pak. Ya. Iya, sertifikat akreditasi. Bisa bergerak kah? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, udah mulai Pak. bisa bergerak, Pak. Bisa. Oke, nah makanya kenapa kok ini nggak bisa bergerak? Ya, Zoom-nya mungkin agak dikecilin, Mas Rohim. silakan Mas. Gimana Mas? Apa yang dikecilin? Pojok kanan bawah. Persenan Zoom-nya, Pak. Kurang slide-nya dikecilin. Biasanya masih ini kurang standar ya, kalau besarnya gini. Ya makanya dari tadi kok share screen-nya nggak jalan gitu loh. Pojok bawah. Persentasenya. Ya, di presentasi. Itu 118 terus. Apa itu plugin? Nah, terus oke. Ya. Screen. Ya. Oh, itu pengecat. Ya. Gimana Mbak, sudah terlihat? Sudah kelihatan? Oke. Kelihatan, Oke. Pak. Udah oke, Pak. Oke, ya. Oke, baik itu ya tadi ya. Ntar masuk screen, jangan pergi dulu Mas. Oke. Ya. Baik, ini bisa muncul ya. Nah, ini sertifikatnya. Oke, atau kita pakai ini ya. Nah, oke. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Itu ya, baik. Dari kita punya 22 doktor, kemudian ada 8 profesor ya. Dan tahun ini bulan Mei Juli kemarin kita kehilangan 2 profesor ya. Satu dari perdata, satu dari pidana. Harusnya kita punya 9 profesor. Tetapi 2 diantaranya sudah menurut kita. Dan dari 22 ini mudah-mudahan tahun ini kita akan ada 2. Nanti dari perdata 1 dan dari pidana 1. Jadi tahun ini mudah-mudahan kita punya 9 profesor. Nah itu yang kita berharap sekali. Jadi kita punya sumber daya manusia yang cukup. Baik, nah sekarang kita akan bicara tentang peraturan akademiknya. Nah peraturan akademik yang menjadi dasar kita menyusun kurikulum, itu adalah peraturan rektor nomor 19 tahun 2020. Dan adik-adik yang barusan lulus dari S1 tentu kita menggunakan peraturan rektor yang tahun 2016 ya. Di tahun 2020 jadi untuk ini. Nah, berapa beban studi kita? Beban studi kita adalah 36 sampai 50 SKS. Nah, kita Magister Hukum mengambil yang minimal yaitu 36 SKS. Harapannya 36 SKS ini bisa ditempuh dalam waktu 4 semester, artinya 2 tahun. Maka di dalam peraturan rektor pasal 14 itu diatur bahwa masa studi untuk S2 ini maksimal 6 semester. Ya, maksimal 6 semester. Jadi nanti masa studinya 4 sampai 6 semester. Nah, berapa SKS-nya? 36. Ini berbeda dengan S1 ya. Kalau S1 itu bisa 14 semester. Tapi untuk S2 kita dibatasi 6 semester, maka tidak boleh lama-lama, ya, tidak boleh lama-lama. Maka kami berharap bahwa begitu masuk di Magister Hukum, begitu punya NPM, langsung tancap gas kita ini dalam proses pembelajarannya. Nah, yang paling cepat kita bisa lakukan adalah kita melakukan menulis publikasi, ya. Oke. Terus bagaimana nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Wadek 1 tadi, Bapak Rudi,
nanti setelah minggu ini, ya, nanti setelah punya NPM, kemudian kami dari Magister Hukum menyusun jadwal perkuliahan, mata kuliahnya, nanti saudara akan diingatkan oleh Sekretariat Magister Hukum, yaitu untuk mengisi rencana studinya, atau mengisi KRS, di mana isinya yaitu nanti di Siakadu. Nanti kita sampaikan sebelah mana isi Siakadunya, ya. Oke. Secara online, dan di dalam Siakadu itu nanti harus diisi seluruh dokumen yang diperlukan oleh Siakadu. Kenapa? Karena dokumen ini nanti akan terlaporkan juga di pangkalan data di PD Dikti. Di PD Dikti nanti begitu Anda punya NPM, maka kemudian Anda diminta untuk mengisi biodata secara lengkap, dan itu akan tersimpan di dalam database-nya PD Dikti, termasuk ada pos fotonya. Kemudian juga kami berharap cantumkan nomor HP atau nomor telepon itu yang memang benar-benar bisa dihubungi. Jangan menggunakan nomor HP yang artinya ya bukan nomor HP yang utama, ya, karena seringkali mahasiswa juga banyak nomor HP-nya, nomor teleponnya, tetapi ternyata yang disampaikan di sini bukan nomor yang utama, sehingga seringkali ada beberapa, termasuk ini yang angkatan 2021 ini, ada beberapa mahasiswa yang belum bisa dikontak karena nomor HP yang disampaikan pada waktu pendaftaran itu ternyata tidak valid, kan begitu. Nah, bagaimana tentang cuti? Nah, ini cuti maksimal 2 semester. Adik-adik sekalian gini, sebelum saya bicara tentang kurikulum, tentu kami sampaikan ini hal-hal yang penting supaya nanti di dalam perjalanannya tidak bingung dan tidak tidak bertanya-tanya. Selama perkuliahan itu saudara diberikan hak untuk cuti. Berapa cutinya? Cutinya diberikan selama 2 semester. Tetapi, nah ini tetapi cuti 2 semester ini akan diperhitungkan dengan masa studinya. Artinya, kalau saudara cuti 2 semester, berarti Anda hanya punya waktu untuk belajar kuliah itu hanya 4 semester. Karena 4 semester kuliah ditambah 2 semester, itu berarti sudah 6 semester. Nah, kalau 4 semester itu tidak selesai, berarti Anda akan DO. Itu loh ya. Karena di sini cuti dihitung masa studi. Sementara tadi masa studi hanya 4-6 semester. Memang benar, Anda waktu cuti tidak harus membayar SPP. Memang kalau cuti harus malah begitu. Jadi kalau mau cuti 3 bulan atau paling tidak itu 2 bulan sebelum pembayaran SPP tahun berikutnya, semester berikutnya, Anda sudah mengajukan cuti. Ya, sehingga pada semester berikutnya itu Anda tidak perlu bayar SPP. Ya, itu kalau Anda cuti memang tidak bayar SPP. Tetapi sayangnya itu cuti dihitung masa studinya, gitu ya. Oke, itu yang harus kita ingat. Jangan sampai nanti, Pak, saya cuti 2 semester, terus lah ini saya sudah 6 semester ini, yang 2 semester kemarin cuti, begitu 6 semester lah. Sudah selesai belum? Nah, itu baru mau ujian proposal, Pak. Wah, sudah. Itu tanda-tanda bahwa Anda akan kena DO. Gitu loh ya. Oke. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan dan Pak Wadek 1 tadi, bahwa jangan sampai nanti ada mahasiswa yang sudah ikut ujian, sudah ikut daftar wisuda, tetapi begitu dicek dilaporkan di PD Dikti ternyata tidak dapat ijazah. Ada, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan di beberapa tempat ada seperti itu. Oke, nah memang di satu sisi ada cuti,
masa studinya itu memang dibatasi sampai 6 semester. Kemudian di pasal 37 ada dimungkinkan memang Anda dapat diperpanjang sampai 2 semester. Artinya gimana, Pak? Berarti kan bisa 8 semester, Pak. Oh, gini. Bisa memang 8 semester, tetapi pada posisi semester 6 itu, saudara harus sudah lulus semua mata kuliah. Telah seminar hasil, telah dalam proses perbaikan tesis. Maka, kalau di semester 6 itu saudara sudah nomor 1, 2, 3, Anda boleh mengajukan permohonan kepada dekan dengan persetujuan PA dan Kaprodi untuk perpanjangan masa studi. Itu ya. Tetapi saya berharap tidak ada yang sampai perpanjangan. Harapan saya justru hanya 4 semester, tidak harus sampai 6 semester. Apalagi harus perpanjangan studi. Itu harapan kami begitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami semua. Oke. Nah, terus bagaimana tentang putus studi? Begini, putus studi itu di dalam pasal 38 diatur ada 2 macam, yaitu putus studi secara administratif dan putus studi secara akademik. Nah, putus studi secara administratif itu begini, jika tidak membayar SPP dan atau tidak mengisi KRS 2 semester berturut-turut, berarti Anda akan diputus studi, akan di DO. Meskipun Anda bayar, nah setiap semester aktif Pak, bayar terus Pak, tetapi tidak ngisi KRS, percuma, ya, bayar mahal, ya kan? 2 semester tidak ngisi KRS secara berturut-turut berarti Anda akan di DO. Ya. Itu pasal 38-nya begitu. Itu harus diingat sekali. Jangan sampai, makanya ini terjadi banyak itu di S1 itu seperti itu. Orang tuanya sudah susah payah membayarkan SPP, begitu kan? Nggak taunya anaknya yang nakal, ya kan? Tidak mau sekolah, tidak mau ngisi KRS, ya kan? Nah, akhirnya begitu 2 tahun berturut-turut tidak ngisi KRS, begitu ada surat putusan DO, baru orang tuanya tahu, lah anakku selama ini kemana 1 tahun ini? Padahal bayar SPP terus, ya kan gitu. Nggak taunya tidak kuliah, ya kan? Apalagi ini kuliahnya secara daring, itu dianggap anaknya di kamar terus tuh dikirain ikut kuliah terus daring, nggak taunya main game terus, bukan kuliah daring ternyata ya. Itu jangan sampai nanti. Nah, apalagi ini kita sudah dewasa ya, sudah S2, mudah-mudahan tidak terjadi yang sampai administrasi ini ya. Putus studi administrasi jangan sampai. Atau yang kedua, putus studi secara akademik, yaitu pada semester 6 masih ada mata kuliah yang belum lulus atau sudah lulus semua tetapi IPK kumulatifnya kurang dari 3. Nah, kan gitu. Jadi persoalannya kan begini. Kalau S2 itu IPK-nya harus minimal 3. Kalau itu S1 itu kan bisa 275 bahkan 2,5 boleh, ya kan? Tapi kalau 2,5 S1 itu kan susah jadi pegawai negeri sipil. Karena PNS itu pasti mintanya minimal 275. Itu ya. Tapi kalau S2 minimal harus 3 IPK-nya, ya. Oke. IPK 3 juga standar nilai juga tinggi. Kalau di S1 itu 75, nilai 75 itu sudah A, tapi kalau di S2 nilai 75 itu baru B. Nah, untuk dapat A berapa, Pak? Untuk dapat A itu di S2 itu harus nilainya harus 85. Ya, begitu kira-kira seperti itu. Jadi ada selain beban IPK-nya tinggi, tetapi juga nilainya harus tinggi juga. Itu yang harus kami sampaikan. Nah, nyambung lagi tentang usul proposal tesis pasal 52. Jadi kami dan tadi Mas Bayu bukan hanya sekedar ngomong ya, tetapi ada dasarnya. Judul proposal tesis itu minimal telah lulus 24 SKS. Nah, kalau sudah harus lulus 24 SKS, berarti kan di semester 3 kita baru boleh usul proposal tesis. Judul tesis. Betul kan? Ya. Tetapi begini, kita mensiasati supaya mahasiswa itu bisa selesai kurang dari 2 tahun, di semester 2
bahkan sebelum semester 2 pun Anda silahkan, kalau sudah sekarang Anda sudah bisa mempersiapkan judul Anda. Bahkan kalau bisa memang iya dari sekarang. Sehingga kalau Anda sekarang sudah punya kira-kira tema judul Anda, nah nanti setiap ada penugasan dari setiap mata kuliah, silakan Anda kupas, Anda bahas, Anda analisis dikaitkan dengan tema tesis yang akan Anda tulis nantinya. Tetapi judul itu baru bisa diajukan nanti di semester 2. Di semester 2 kami sudah mengumpulkan judul-judul dari mahasiswa. Nah, nanti pada semester 3 ya, nanti judul itu baru kita akan SK-kan ya. Kita SK-kan, kemudian juga kita akan tunjuk pastikan SK-kan itu pembimbingnya. Jadi nanti harapan kami kalau di semester sudah ngajukan judul tesis, kemudian nanti secara informal sudah kami tentukan siapa pembimbingnya, nanti Anda bisa bimbingan secara informal. Nanti di semester 3 sudah kami tentukan dengan SK. Sehingga begitu masuk semester 3 Anda sudah bisa ujian proposal. Nah, begitu ya. Loh, Pak, di semester 3 kami masih ada kuliah enggak? Masih ada kuliah, ada 3 mata kuliah di semester 3. Ya. Oke. Di semester 3 masih ada 3 mata kuliah atau 4 ya, 4 mata kuliah, ya kan? Nah, sambil menulis proposal. Nanti bisa ujian proposal di semester 3 itu. Di semester 4 itu Anda sudah bisa ujian tesis, dan sebelum Agustus pada semester 4 itu sudah Anda ngajukan wisuda, mendaftarkan wisuda. Nah, apakah bisa, Pak? Bisa. Kakak kelas Anda itu sudah banyak itu yang lulus kurang dari 4 semester. Ya, oke, itu harapan. Nah, ini seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, Pak Bayu ya, terkait dengan syarat untuk mengajukan bukan syarat mengajukan judul ya, tapi selama menjadi mahasiswa magister hukum, bukan harapannya, itu wajib mahasiswa punya 2 publikasi. 1 publikasi nanti untuk syarat ujian proposal, 1 publikasi untuk syarat ujian komprehensif. Ya, tadi sudah disampaikan Mas Bayu, saya tidak akan mengulang ini ya. Oke, baik. Terus bagaimana penyerahan tesisnya? Nah, ini nanti juga mungkin bisa di belakang, nggak apa-apa, tetapi begini. Tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan soft copy dikirim ke komisi pembimbing. Nanti kemudian akan dikirim ke perpustakaan pusat. Nah, nanti biasanya mahasiswa akan mengunggah tesisnya itu. Jadi sekarang perpustakaan pusat tidak minta hard copy-nya, ya, cukup dengan soft copy-nya. Bahkan itu diunggah sendiri oleh mahasiswanya. Ya. Nah, berapa lama menyusun tesis? Menyusun tesis itu batasnya adalah 8 bulan. Ya. Kalau 8 bulan tidak selesai, itu bisa dipertimbangkan apakah perlu ganti judul, atau harus penelitian ulang, atau seperti apa. Itu tergantung dari tim penguji dan tim pembimbingnya. Tetapi nanti dapat diperpanjang sampai 6 bulan. Ya, berarti untuk nyusun tesis itu bisa sampai 14 bulan. Kalau bisa nggak usah sampai 14 bulan, ya. Oleh karena itu, mulai di semester 3 itu sudah ujian proposal harapan kami ya. Oke, baik. Itu terkait dengan ini. Nah, terus ini mungkin terlalu kecil ya tentang kurikulum kita, mata kuliah kita ya. Itu kita tadi sudah kita sampaikan ada 36 SKS. Nah, di semester 1 itu ada 6 mata kuliah, ya. Kita akan sampaikan aja supaya ini kan secara umum ya. Nah, sekarang gini. Nah, ini semester 1. Semester 1 nanti ada 6 mata kuliah, ya. Seperti dikemukakan oleh Prof. Akib tadi, nanti akan ketemu dengan Prof. Akib, yaitu tentang politik hukum, ya. Ada filsafat ilmu, teori hukum, politik hukum, hukum dan perubahan sosial,
hukum kejahatan ekonomi, dan hukum perjanjian. Untuk kelas B nanti akan diusahakan akan mendapatkan bahan ajar secara gratis ya nanti ya. Untuk kelas B akan disiapkan untuk bahan ajarnya secara gratis nanti. Jadi nanti masing-masing mata kuliah nanti ada handout-nya, bahan ajarnya secara gratis. Oke. Ya. Ini semester 1, semester 2 ini. Nah, semester 2 itu sudah penjurusan. Ya. Di semester 2 sudah penjurusan, karena di semester 2 itu ada 3 mata kuliah wajib fakultas maksudnya ya, wajib magister, ada 1 mata kuliah wajib perguruan tinggi, yaitu metode penelitian hukum, dan yang kedua mata kuliah adalah wajib konsentrasi. Nah, jadi ada mata kuliah kita itu ada wajib perguruan tinggi, ada wajib magister hukum, dan ada wajib konsentrasi. Berarti kalau ada wajib apa? Berarti ada pilihan nanti ya. Ini untuk hukum pidana ya. Untuk hukum pidana ini, untuk hukum bisnis ini mata kuliahnya. Jadi untuk yang 3 pertama itu sama semua ya. Untuk 3 yang pertama hukum otonomi daerah, hukum internasional publik, hukum lingkungan dan sumber daya alam itu nanti sama ya. Nanti makanya nanti yang hukum otonomi daerah pasti akan ketemu Pak Budiono, hukum internasional publik nanti akan ketemu Pak Rudi atau Pak Heriendi, hukum lingkungan dan sumber daya alam akan ketemu Pak Marjo dan Pak Akib nanti, metode penelitian nanti akan ketemu Pak H.S. Tisnanta dan teman-temannya. Ya. Nanti untuk yang perdata nanti bisa ketemu dengan nanti hukum kekayaan intelektual itu ada Bu Rohaini, ya. Hukum dagang internasional nanti bisa ketemu dengan Prof. Gede. Nah ini kira-kira untuk semester 2 untuk yang bisnis. Hukum kenegaraan, nah ini juga. Hukum kenegaraan 3 mata kuliah sama, 3 mata kuliah berikutnya, bukan 3 ya, 4 mata kuliah sama ya, 4 kuliah itu artinya metode penelitian karena wajib perguruan tinggi itu wajib ya. Oke. Yang 2 itu adalah wajib konsentrasi untuk kenegaraan. Hukum konstitusi dan demokrasi, perbandingan sistem kenegaraan. Ini hukum kesehatan, jadi kita ada 4 konsentrasi ya. Ada 4 konsentrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum kenegaraan, dan hukum kesehatan. Ini nanti. Hukum kesehatan, yang wajib konsentrasinya ada etika profesi, hukum etik, dan transaksi terapeutik. Kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Dekan. Ya. Untuk teman-teman barangkali ini yang dari tenaga kesehatan, atau tenaga dokter, atau perawat, atau bidan, apalah itu nanti yang di sinilah. Apakah yang lainnya boleh? Boleh. Apakah yang S1-nya kemarin pidana boleh ngambil hukum kesehatan? Oh, sangat terbuka. Nah, gitu loh. Jadi tidak harus yang dari teman-teman dari tenaga kesehatan, ya. Ini untuk semester 2. Untuk semester 3 bagaimana? Nah, ini. Semester 3 itu Saudara, betul, kita hanya ada 3 mata kuliah. Ya, 3 mata kuliah, tetapi di dalam KRS nanti di semester 3 itu ngisinya 4 mata kuliah ya. Tesis, ya, itu bobotnya 6 SKS. Kemudian untuk yang hukum pidana nanti ada wajib konsentrasinya, hukum pidana internasional dan HAM, ya, sama kriminologi kontemporer. Untuk yang 4 mata kuliah ini itu nanti dipilih. Ya, dipilih mana yang paling banyak pilihannya nanti yang akan dioperasionalkan. Jadi untuk mata kuliah yang ada tanda bintangnya ini itu tidak selamanya selalu dioperasionalkan di semester 3 itu. Tergantung dari pilihan kelas konsentrasi hukum pidana mau milih yang mana. Ya. Oke. Jadi nanti misalnya hukum pidana itu yang ngambil itu ada 20 orang misalnya. Nah, 11 orang memilih mata kuliah penologi dan pemasyarakatan, ya sudah, itu yang akan kita operasionalkan. 3 mata kuliah yang lainnya tidak akan dioperasionalkan. Ya. Jadi untuk yang tanda bintang ini adalah itu opsional, pilihan, ya, pilihan. 1 dari 4 pilihan, gitu loh ya. Kenapa kok disiapkan begini? Ini karena ini tuntutan dari Ban PT, ya. Karena Ban PT itu harus menyiapkan 4 mata kuliah
kalau ada itu mata kuliah pilihan, ya. Jadi kalau ada satu pilihan, itu harus disiapkan 4 mata kuliah yang boleh dan bisa dipilih, ya. Itu memang rumusnya begitu dari BAN-PT. Makanya kita harus siapkan ini, ya. Oke. Maka untuk yang 4 mata kuliah pidana ini, ya, untuk pilihan ini di semester 3 tidak selalu dioperasionalkan semuanya, hanya 1 di antara 4 ini, ya. Begitu juga nanti yang hukum bisnis dan perdata, ini juga demikian, ya. Makanya ada 4 mata kuliah, tapi yang tesis kan nggak kuliah, ya. Maka tesis nanti kan tujuannya kan kita sudah bisa menyusun proposal, ujian proposal, bahkan kemudian bisa melanjutkan ke penelitian di semester 3 itu. Semester 4 tinggal ujian tesisnya. Nah, itu maksud saya, ya. Oke, ini kemudian yang kita harapkan betul mahasiswa itu bisa cepat selesai, ya. Ini kemudian juga hukum kenegaraan juga sama. Dan nanti saudara sebenarnya untuk kurikulum sudah kami kirim di chat, silakan diunduh untuk kurikulum 2020. Dan untuk juga untuk panduan penulisan tesis juga sudah kami unggah di chatnya, silakan nanti diunduh juga, ya. Ini untuk semester 3 bagi hukum kenegaraan itu. Nih. Nah. Kemudian untuk hukum kesehatan ini semester 3-nya, ya. Oke. Nah, ini, ya. Itu yang kita sampaikan, ya, saudara, terkait dengan kurikulumnya. Tetapi nanti saya akan tambahkan tadi ini kan baru, ya. Kemudian bagaimana untuk petenisnya? Nah, tadi untuk mata kuliah pilihan tadi sudah saya sampaikan, mata kuliah inti kita itu ada 26 SKS, mata kuliah konsentrasi ada 10, berarti ada 36, ya. Ada 8 SKS wajib dan 2 SKS pilihan. Ya. Nah, untuk mata kuliah tadi konsentrasi, ya, itu yang nomor 5, 6, 7 dan 8 adalah mata kuliah pilihan konsentrasi. Mata kuliah ini cukup 1 mata kuliah saja yang wajib diambil. Maka bagaimana untuk menentukan mata kuliah yang akan dioperasionalkan adalah nanti ditentukan sendiri oleh mahasiswa di jurusan konsentrasi itu. Kalau pilihannya lebih dari 51%, maka mata kuliah itulah yang akan dioperasionalkan. Ya, oke. Apakah mata kuliah pilihan itu bisa juga diambil oleh mahasiswa lain dari konsentrasi lain sebagai mata kuliah pilihan atau tambahan atau untuk menambah wawasan? Boleh, ya. Ini juga salah satu perwujudan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan gitu, ya. Maka untuk mata kuliah ini, yang pilihan-pilihan ini juga boleh diambil oleh mahasiswa lain. Hanya saja memang kalau mau mahasiswa lain di luar konsentrasinya mau mengikuti kuliah ini, tidak perlu ditulis di dalam KRS-nya. Nanti Anda akan diakui hanya sebagai mahasiswa tamu, gitu loh, ya, maksudnya. Karena ini hanya sebagai mata kuliah tambahan saja untuk menambah wawasan. Jadi tidak diperhitungkan di dalam SKS-nya. Begitu untuk kurikulum 2020 ini. Dan tentu saudara, bagaimana sistem perkuliahan kita nantinya? Nah, gini. Jadi sistem perkuliahan kita nampaknya kita masih menggunakan sistem kuliah daring. Nah, meskipun menggunakan kuliah daring, ya, maka nanti harus sudah dipastikan mana yang kelas A, mana yang kelas B. Nah, kemudian nanti dari itu nanti Anda harus membuka siakadunya. Jadi kalau nanti saya berharap setelah matrikulasi ini Anda sudah menentukan kepastiannya masuk kelas A, kelas B-nya, kemudian nanti akan kami masukkan di siakadunya. Nah, oke lah begini. Untuk memudahkan barangkali mungkin tidak semuanya itu juga, apalagi tadi Pak Yulia juga sudah menyampaikan, udah lama Pak saya tidak sudah lulusan lama.
Berarti mungkin dulu belum mengenal siakat, mungkin sudah ya, karena siakat itu kan sudah dari tahun 2008 barangkali ya. Oke. Nanti pengisian KRS dan sebagainya mungkin bisa dibantu oleh Magister Ilmu Hukum, ya, bisa dibantu. Nah, hanya saja nanti mahasiswa meskipun itu KRS-nya dibantu oleh Magister Hukum, tetapi harapannya adalah dokumen-dokumen yang ada di Siakadu yang harus diisikan itu harus diisi sendiri oleh mahasiswanya. Begitu loh maksud saya. Maka kalau nanti sudah mendapatkan password dan password untuk Siakadu, tolong kalau nanti mau mengisi biodata nggak usah diganti passwordnya, loginnya nggak usah diganti, udah biarin begitu saja. Supaya apa? Supaya nanti dari pihak Mas Rohim dan teman-teman dari Sekretariat Magister Hukum itu bisa membantu mengisikan KRS-nya. Tetapi tadi saya sampaikan untuk biodatanya tolong diisi sendiri. Nah, supaya kami juga dari Sekretariat bisa masuk di Siakadu mahasiswa, maka jangan sekali-sekali merubah password dan login untuk Siakadunya itu. Nah, gitu loh maksud saya ya. Oke. Pak, itu kan rahasia, ya memang rahasia, tetapi untuk Siakadu nggak rahasia banget kok itu ya. Ya itu kan sebenarnya data umum yang dan itu pun jangan yang bisa membuka juga hanya bagian sekretariatan, nggak bisa yang lainnya ya. Oke. Itu ada keuntungan, ada kelebihannya di situ. Ada ya memang kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bahwa nanti mahasiswa ketahuan nanti IPK-nya berapa. Itu nanti sekretariat bisa melihat itu ya. Nah, tapi kan nggak apa-apa melihat berapa IPK, terus mata kuliah apa yang belum lulus, nah itu ketahuan gitu ya. Tapi kalau Anda ganti password dan loginnya, ya susah nanti kami untuk memasukkan KRS-nya itu. Itu ya, itu harapan kami. Pak, Itu jadi nanti user dan passwordnya disiapkan dari ini kesekretariatan. Oh ya, untuk Siakadu, Mas Dharma, nanti akan bukan secara otomatis ya, nanti akan disampaikan kepada mahasiswa melalui Magister Hukum, ya. Oke, baik. Nah, itu untuk sistem administrasinya ya, administrasi akademiknya ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan untuk yang barusan lulus sudah paham ya. Nah, untuk adik-adik yang barusan lulus nanti bisa membantu teman-temannya yang mungkin sudah lama tidak mengenal Siakat dan Siakadu, tolong nanti juga bisa dibantu. Nah, untuk proses perkuliahannya gini. Jadi proses perkuliahan nanti itu sebenarnya ada dua. Kalau Siakadu itu untuk urusan administrasinya akademik ya, untuk kami masukkan nilai, untuk presensi mahasiswa ya kan, dan sebenarnya di Siakadu pun ada model atau ada forum untuk diskusi, untuk memberikan materi kuliah itu bisa juga melalui Siakadu ya. Tetapi di Siakadu itu ada kelemahannya. Ada kelemahannya bagi dosen kalau mau memberikan soal, mau memberikan video, mau memberikan materi melalui PPT, mau melalui terbatas ya. Menunya terbatas. Nah, Unila sudah punya yang namanya Vkelas. Vkelas itu kalau di jajaran di UT ya, kalau di perguruan tinggi UT sudah digunakan cukup lama perkuliahan melalui Vkelas itu, dan mereka memang kuliahnya kan kuliah daring dari dulu ya, sudah seperti itu. Nah, Unila sudah punya Vkelas. Nah, perkuliahan kita nanti basicnya adalah Vkelas ya. Nah, untuk Vkelas ini basicnya maka Anda juga semua harus punya akun. Akun apa? Akun SSO-nya.
supaya bisa masuk nanti di Fiklas Unilanya ini. Nah, nanti bagaimana teknisnya nanti akan kami nanti dari Unila akan memberikan akun SSO kepada semua mahasiswa sehingga mahasiswa nanti bisa mengakses Fiklas Unila. Nanti akan disampaikan juga video dan sebagainya, maka nanti bisa mengunjungi Fiklas Unila itu dengan akun yang sudah diberikan nantinya. Ya, nah perkuliahan di Fiklas ini tentu kita juga harus pahami, belum semua dosen itu juga bisa familiar dengan Fiklas. Terus terang kami juga mengakui, meskipun dosen kami itu ada sekitar 30-an ya, tadi saya sudah sampaikan di atas tadi, tidak semuanya sudah familiar pakai Fiklas. Terus bagaimana Pak yang belum familiar pakai Fiklas? Nanti dosen akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet ataupun juga menggunakan WA. Nah, oleh karena itu nanti kami berharap sekali untuk tiap kelas mata kuliah, itu kalau bisa punya punya grup WA lah, supaya nanti dosen itu bisa berkomunikasi mudah dengan para mahasiswanya. Maka ini juga menjadi salah satu jawaban kami tadi bagi teman-teman yang barangkali saat ini tidak ada di Lampung. Kan begitu ya. Kebetulan tahun ini, semester ini tugas di luar Lampung, lah itu kebetulan kita masih menggunakan Fiklas atau menggunakan daring. Itu kita maklumi seperti itu. Tetapi nanti tatkala sudah menggunakan perkuliahan secara luring, mau tidak mau mereka atau Bapak Ibu sekalian harus datang ke Lampung. Gitu ya. Karena ini begini, saya cerita kenapa kok ini perlu kami tekankan begini. Sekarang ini Ban PT sudah mensinyalir ada beberapa program S2 di negeri kita Indonesia Raya ini. Ada beberapa prodi yang nakal. Apa nakal? Menawarkan kepada mahasiswa dimanapun berada itu bisa kuliah melalui daring. Padahal izin prodinya itu adalah bukan kelas PJJ. Itu yang terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka Ban PT akan mempenalti nanti kalau ada program studi yang melaksanakan perkuliahan jarak jauh, mahasiswanya itu di luar provinsi, domisilinya perguruan tinggi, akan dipinalti, tidak akan dikeluarkan ijazahnya. Kenapa? Karena izin prodinya adalah bukan PJJ, bukan perkuliahan jarak jauh. Itu loh ya. Memang seperti UT itu adalah memang perkuliahan jarak jauh, sehingga kantornya di Jakarta, mahasiswanya itu di seluruh pelosok tanah air, bahkan dari Malaysia, dari luar negeri banyak juga yang menjadi mahasiswa UT. Gitu loh ya. Nah, kebetulan Unila itu belum punya prodi PJJ tadi yang jarak jauh tadi. Nah, kalau kemarin angkatan 2020 Bapak Ibu dan saudara sekalian mengetahui, Pak, bukannya tahun kemarin Bapak itu ada kelas namanya kelas PJJ. Kalau nanti Bapak Ibu buka kurikulum saya yang sudah saya unggah, ya, itu di situ ada kurikulum untuk PJJ. Tetapi itu bukan PJJ yang kami maksudkan yang kita bahas hari ini. Yang PJJ yang di dalam kurikulum kita itu adalah PJJ mata kuliah, ya, bukan PJJ prodi. Nah, kalau PJJ mata kuliah itu dibolehkan dengan syarat mahasiswanya semuanya ada dalam satu provinsi dan perkuliahan daringnya hanya 50% dari kurikulumnya, yang 50% harus luring. Hanya kebetulan sekarang ini adalah masa pandemi, maka baik itu luring maupun daring semuanya adalah
daring. Kan begitu loh ya. Itu yang jadi persoalan kan seperti itu. Nah, nanti ini sistem perkuliahannya. Jadi kami sudah bisa menjawab juga termasuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini barangkali pas tugas di luar, pas tidak bisa pulang ke Lampung karena PPKM dan sebagainya, terus bagaimana Pak kami sistem perkuliahannya. Nah, nampaknya semester ini nampaknya kita masih dianjurkan untuk melalui perkuliahan secara daring. Maka kemudian Unila sudah menyiapkan cukup lama itu perkuliahan melalui V-Class. Ya, melalui V-Class. Dan perlu kami sampaikan, saudara Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam Permendikbud 3 2020 yang terkait dengan kampus Merdeka Belajar itu, Unila sekarang melayani 2.000 mahasiswa di luar Unila itu yang kuliah di Unila, mengambil mata kuliah di Unila. Itu menggunakan sarana V-Class itu. Jadi cukup banyak, bukan 2.000 sih. Yang program KKMI itu ada 2.000 mahasiswa, yang 20% itu berarti sekitar 200-an mahasiswa itu berasal dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ya, itu ada semuanya menggunakan V-Class ini. Nah, ya, oke, itu tentang sistem perkuliahan kita, ya. Terus kemudian saya akan sampaikan nanti kita bisa tanya jawab. Ada waktu sebentar, saya akan sampaikan terkait siapa sih pengajar-pengajar kita nanti. Nah ini. Oke, saya ulang ya. Oke. Saya ulang untuk pengajar kita. Ya. Kelihatan ya untuk staf pengajar kita. Nah ini. Kelihatan, Pak. Ya. Ini nanti tadi sudah ketemu ya dengan beliau tadi pagi. Kemudian yang kedua ada Prof. Gede, Abi Wiranata, mungkin yang teman-teman mahasiswa yang barusan lulus atau yang dari Unila pasti mengenal beliau, ya Prof. Gede. Kemudian yang ketiga ada Prof. Maroni, ya ini dekan kami senior ya. Kami tidak menggunakan mantan ya, tapi kita bicara tentang dekan senior kami. Kemudian ini Prof. Ariandi juga dekan senior, tapi sekarang posisinya adalah sebagai Warek 1 ya. Ini. Kemudian ini ada Bapak Profesor Yuswanto ya. Kemudian ada Profesor Nikmah Rusidah. Kemudian ada Profesor Hamzah ya. Kemudian ini Profesor Dr. Asep, ya ini yang dari kedokteran. Kami teman-teman nanti yang mengambil hukum kesehatan akan bertemu dengan beliau, dan sekarang posisinya beliau sekarang sebagai Warek 2. Kemudian ini tadi Bapak Rudi, Wadek 1 kita. Kemudian ini Bapak Dr. H.S. Tesnanta, ini sebagai sekretaris PDIH, ya posisinya memang sekretaris, tapi sebenarnya beliau itu mungkin di bawah rektor, di atas Warek, ya. Jadi bingung kita mau jelasinnya. Oke. Terus ini Bapak Agus Triyono, ya Bapak Agus Triyono. Yang 12 ini Ibu Dr. Yusnani dari Hukum Kenegaraan. Ini Bapak Kaprodi Magister Hukum, Bapak Edi Rifai. Kemudian ini Bapak Dr. Heni Siswanto, jangan salah, Heni itu laki bukan perempuan ya. Oke, jangan sampai salah nanti Bapak-bapak, Ibu yang bukan dari Unila barangkali tidak akan mungkin salah mengerti dengan Bapak Dr. Heni ini. Kemudian ini Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Fakih ya. Kemudian berikutnya Bapak Sunaryo, ini dari bisnis ya, artinya dari konsentrasi hukum bisnis. Beliau adalah ketua jurusan hukum perdata. Kemudian ini Bapak Dr. Budiono ya sebagai SPI di Unitas Lampung.
kemudian ini Ibu Dr. Erna Dewi, kemudian ini ada Dr. Nunung Rodiah, ya, ini juga dari bisnis, khususnya hukum Islam. Kemudian ada Dr. Amnawati. Nah, ini nanti yang barangkali mudah-mudahan tahun ini dapat ya bisa profesor tahun ini bersama dengan Bapak Edi Rifai tadi. Kemudian ini tadi yang barusan berbicara di sesi ketiga tadi, Bapak Dr. Bayu Sujatmiko, ya. Beliau adalah S3-nya di Jepang. Kemudian ini Bapak Rudi, ini juga S2, S3-nya di Jepang. Ya, sekarang sebagai sekretaris LPPM, ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian yang 23 Ibu Rohaini, ya, ini juga dari Jepang, S3-nya. Kemudian Ibu Chandra, ini S3-nya di Undip, ya. Ini kemudian ada Bapak Dr. Zulkarnain, ini dari UGM, S3-nya. Kemudian ini yang baru sedang bicara, ya, dari Undip. Kemudian yang 27 Bapak Dr. Yusdianto, ini dari Unpad. Kemudian 28 Pak Muhtadi, ini juga dari Unpad, S3-nya. Dr. Ria Wirna, ini dari Jepang, barusan selesai lulus. Satu lagi belum, lupa, tadi hilang, nggak tahu, bukan di sini, yaitu Bapak Ahmad Irjal, ya, Bapak Ahmad Irjal itu dari Unpad jurusan hukum pidana, sekarang sebagai sekretaris bagian hukum pidana. Nah, itu beberapa staf pengajar kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka langsung, tetapi kalaupun toh tidak, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di dalam forum daring menggunakan Zoom, bisa Google Meet, bisa juga yang lainnya. Baik, itu yang kami sampaikan, saudara-saudariku, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tadi masih ada waktu banyak ya sebenarnya ya. Oke. Baik, kita kalau ada pertanyaan kami persilahkan, bisa kita sampaikan di sini. Kami persilahkan. Saya akan lihat, monggo. Baik, terima kasih Pak Sumarja tadi penjelasannya mengenai kurikulum kami di Magister Hukum. Yang mau saya tanya Pak, pertama untuk di Siakadu semester 1 ini kita baru ngisi untuk semester 1 aja ya Pak. Artinya untuk konsentrasi kan mungkin saya atau kawan-kawan yang lain belum tahu nih mau dari 4 itu mau ke konsentrasi yang mana. Artinya untuk yang 1 ini kan masih mata kuliah wajib semua ya Pak. Lalu nanti setelah itu mengisi KRS di semester 2-nya baru ada pilihan konsentrasinya. Betul. Mohon penjelasan Pak. Oke, makasih Mas Fernandus. Jadi hadirin sekalian, untuk semester 1 nanti kita paket, bukan ya paket. Paket ada 6 mata kuliah tadi, ya, 6 mata kuliah. Nah, makanya gini, nanti akan kami untuk pengisian KRS-nya barangkali untuk semester 1 bisa kami bantu, tetapi dokumen Siakadunya tolong nanti diisi oleh masing-masing mahasiswa. Tetapi pada waktu mengisi waktu mengisi biodata, mohon tidak perlu merubah password dan login-nya. Sehingga nanti kami itu dari sekretariatan itu pada waktu mengisikan KRS itu bisa. Tetapi andai kata nanti mahasiswa berkenan untuk mengisikan KRS-nya sendiri, alangkah baiknya juga. Memang itu kewajibannya mahasiswa sebenarnya untuk mengisi KRS itu. Hanya saja nanti takutnya nanti kalau tidak salah mengisikan kurikulumnya. Kan kita ada kurikulum 17, ada kurikulum 20. Nah, nanti adik-adik yang angkatan 2021 sekarang ini mengisikannya menggunakan kurikulum 2020.
Baik, Pak. Jadi nanti kalau mengisi sendiri nggak apa-apa, Mas Fernando. Saya terima kasih ya, diisi sendiri. Diisiin aja, Pak. Tetapi untuk biodatanya nanti harus diisi dulu ya oleh mahasiswa ya. Setelah ini bisa langsung isi ya, Pak? Siakadunya. Belum Apa sepertinya Mas Fernando. Nunggu Belum. info lebih lanjut ya? Iya. Oh, baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Silahkan, siapa lagi? Tadi Mbak Mita mau nyampaikan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Mas Japri, monggo silakan, Mas. Tadi kan ada mata kuliah wajib minat, juga ada mata kuliah konsentrasi pilihan minat ya, Pak ya? Betul. Misal contoh itu kan minat kita mau pidana sehingga kita ambil wajib pidana. Namun untuk menambah kasanah kita juga misalkan tertarik dengan hukum kesehatan gitu, Pak. Tadi kan memang tidak mempengaruhi nilai dan dianggap sebagai mahasiswa tamu, Pak. Kaitan itu jadi kalau kita misalnya nyebrang ke tempat lain tidak ngisi KRS, kalau kaitan nilai berarti kita nggak ada beban ya, Pak, gitu Pak, artinya. Iya. Terima kasih Mas Japri. Jadi begini, nanti pada saat mahasiswa itu misalnya Mas Japri mengambil hukum pidana, ya, konsentrasinya hukum pidana. Nah, pada waktu mau menambah wawasan, mau menambah ilmu, Mas Japri boleh mengikuti perkuliahan hukum kesehatan yang dioperasionalkan di semester itu, ya kan? Mas Japri nggak perlu ngisi KRS, ya kan? Mungkin tidak juga perlu harus ngisi tidak perlu mengisi presensi. Artinya kalau nanti perkuliahan menggunakan Vkelas ataupun menggunakan Zoom, monggo silakan pada saat dosen kuliah silakan Anda bergabung. Ya, yang penting memberitahukan kepada dosennya, Bapak, Ibu, saya dari jurusan pidana, tetapi saya tertarik dengan materi kuliah Bapak. Saya izin untuk masuk ikut kuliah. Nah, gitu aja. Ya. Nah, oke, makasih Pak Japri. Ada yang lain, silahkan. Silakan yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, kalau berubah pikiran gitu, gimana Pak? Bisa kan Pak? Oke, baik Mbak Septina ya. Oke, baik. Baik, Mbak Septina, terima kasih. Ya, ini juga ada yang terjadi seperti itu. Tapi begini, Mbak Septina, kita punya waktu kan 1 semester ya. Ya, punya waktu semester ini jadi nanti dari bulan Januari, dari bulan Agustus ini nanti sampai di bulan Januari ya. Nanti kan di Februari kita sudah mulai mengisi KRS semester 2 ya. Nah, harapan kami pada waktu dari mulai semester bulan Agustus ini sampai Desember, Anda sudah bisa memperhitungkan kira-kira saya mau nulis apa. Makanya dari awal tadi saya sampaikan, begitu sekarang Anda dapat NPM, Anda nanti begitu masuk kuliah, ini sudah punya gambaran apa yang mau ditulis. Nah, setiap ada tugas-tugas dari mata kuliah di semester 1 ini, silakan semuanya dikaitkan dengan tema yang akan Anda tulis. Kalau nanti mentok sampai nanti di bulan Desember nanti, aku kok kayaknya nggak cocok loh dengan apa yang kami pikirkan selama ini. Lah ya sudah, berarti nanti di semester 2 Anda ya jangan melanjutkan apa yang kamu pikirkan di semester 1 ini. Ya, supaya nanti di semester 2 Anda sudah tidak ragu lagi. Karena begini Mbak Septi, kalau nanti sudah di semester 2 sudah mengambil penjurusan, gitu, sudah mengambil penjurusan, terus kemudian di semester 3 kita berubah pikiran, berarti kan ada 2 mata kuliah di semester 2 yang sia-sia, gitu, yang harus Anda ambil lagi nanti di semester 4. Padahal di semester 4 kan harapannya kita sudah ujian tesis. Kan jadi malah mundur kan? Makanya kita beri waktu untuk bisa memilih konsentrasi itu ya kurang lebih 6 bulan lah. Mudah-mudahan itu sudah bisa memantapkan pilihan Anda mau ikut konsentrasi mana, ya.
Oke. Kalau nanti cita-citanya, meskipun nanti Anda cita-citanya jadi dosen, linearitas itu tidak persoalkan sekarang. Pak, S1-nya kan pidana, Pak, tapi S2-nya saya mau ngambil kesehatan. Apa nggak ada masalah, Pak, nanti kami mau jadi dosen? Nggak ada masalah untuk sekarang ini. Gitu loh ya. Dulu ya, kemarin ya tentang linearitas itu memang itu diperhitungkan, tapi kalau sekarang tidak, ya. Karena sekarang yang dihitung adalah pendidikan terakhirnya apa, gitu, ya. Jadi kalau misalnya nanti lulus S2, Anda daftar dosen, nah di S2-nya Anda apa? Konsentrasinya. Oh, kesehatan, ya sudah, berarti Anda nanti jadi dosennya ya hukum kesehatan, begitu kira-kira begitu Mbak Septi ya. Oke, silahkan ada yang lain. Baik Pak, saya mohon izin bertanya. Ya Mbak Rosa. Iya Pak, terkait pengisian KRS, kalau Bapak bilang tadi jelaskan tentang kita bisa bimbingan terlebih dahulu sebelum di SK-kan terkait tesis. Nah kemudian apakah kita di semester 3 itu udah bisa ngisi KRS-nya di dalam maksudnya udah masukin tesis di KRS-nya gitu. Apakah sudah bisa, Pak? Oke, baik. Baik, makasih Mbak Rosa. Begini, untuk pengisian KRS tentang tesis, kan memang di semester 3 sudah diperbolehkan mengisi. Memang di semester 3 itu isinya ada 4 mata kuliah ya. 4 mata kuliah itu TC 1, wajib konsentrasi 2, dan wajib dan pilihan 1. Berarti kan ada 4 mata kuliah, ya. Sudah. Nah, pertanyaannya, Pak, nanti kan semester 3 belum tentu kami itu lulus, Pak, tesisnya. Nanti di KHS bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nilainya kosong juga nggak apa-apa. Kan seperti hanya di S1 itu misalnya skripsi diisi di semester 7 belum selesai, itu juga nggak mempengaruhi IPK. Ya, nanti di semester 8 baru diisi lagi tesisnya di KRS-nya. Gitu ya Mbak Rosa ya. Oke, baik. Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Mbak Rosa nanti bisa untuk contoh dari teman-teman yang lainnya, ada Pinkan, ada Sija, ada siapa tadi ya? Oke, itu yang mahasiswa-mahasiswa barusan. Oke. Baik, silakan yang lainnya. Pak. Mbak Andini, silakan. Pak, saya mau tanya, kebetulan kan saya medis. Saya mau tanya, di setiap sesi ini apakah ada minimal tatap mukanya? Misalnya satu sesi itu 1,5 jam. Terus saya misalnya sore begini kan saya kan buka praktek Pak di rumah. Misalnya ada pasien paling 5 menit, 10 menit itu bagaimana Pak? Nah, kan begini Mbak Andini, makanya gini, itu kan pilihan ya. Jadi pilihan, karena ya bagaimanapun juga kita harus bisa memilah mana kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, dan kapan kita sebagai mahasiswa. Nah, tatkala kita sebagai mahasiswa ya apapun harus jadi pilihan, nggak bisa dua-duanya itu jalan semua. Itu nanti orang bilang serakah nanti kan. Kan hidup itu kan pilihan ya. Kalau kita jadi mahasiswa ya sudah, berarti kita harus dahulukan juga mahasiswanya. Nah, sesi ada nanti kan gini. Perkuliahan seperti biasa, kalau Anda masuk di kelas A atau kelas B kan nanti kan ada jam-jamnya, ada jadwalnya. Nah, jadwal itu kalau nanti Zoom ya di jadwal itu. Kalau nanti pakai Google Meet ya di jam itu, atau pakai WA ya di jam itu, harus ada komunikasi langsung dengan dosennya. Jangan sampai kemudian kita kuliah kita juga melayani pasien. Nah, itu kan berarti justru menurut saya Anda mengurangi, tidak menghargai pasien Anda seperti itu nanti ya. Masuk pasiennya disambi-sambi, istilahnya kan gitu ya, Mbak Andini ya. Bisa dipahami ya Mbak Andini ya? Oke, baik. Silahkan yang lainnya. Izin Pak, kalau Mas Dharma, monggo. Sistem pembelajaran yang tadi WA itu seperti apa, Pak? Ya, begini. Kuliah WA itu maksudnya begini. Misalnya kan ya saya juga mengakui bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek 1 itu juga tidak semua dosen itu sudah
familiar dengan segala aplikasi yang sudah disiapkan oleh institusi ya. Makanya seringkali ada juga mahasiswa yang masih gaptek dalam segala hal, akhirnya ya sudah kuliahnya materinya PPT-nya dikirim lewat WA kan gitu. Terus nanti di WA diskusi di WA di situ ya kan begitu. Seperti itu Pak Dharma kira-kira. Mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk yang S2 ini. Kalau sampai terjadi ya tolong nanti dilaporkan ke kami, sopo ya gitu loh kan. Nanti kan bisa dianulir nanti kan gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Prof. Ya, monggo silakan. Izin bertanya Bapak. Oh, Mas Rodatul, monggo silakan. Apa namanya? Siapa Rodatul apa siapa tadi kok suaranya jadi laki jadi perempuan? Melita Hasan, Pak. Oh, ya udah, Mbak Melita dulu ya, Mas Nasikin ya. Yuk, Mbak Melita, silakan. Pak izin, mungkin beberapa kawan ada yang mempunyai problematik yang sama, Pak. Jadi sebelum daftar ke Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung ini, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah daftar S2 atau menjalani S2 namun tidak selesai, Pak. Nah, di Forlap Dikti itu mungkin beberapa statusnya ada yang dikeluarkan karena permasalahan administrasi, karena tidak menjalani kuliahnya, atau ada yang di Forlap Diktinya statusnya mutasi, Pak, atau pindah, begitu. Nah, untuk case yang seperti itu, Pak, apakah nanti akan ada pengaruhnya dengan ijazah kami di Magister Unila ini atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Waduh, pertanyaan bagus banget ini, Mbak Melita. Berarti sudah mencoba melihat tentang data-data kita yang ada di PD Dikti ya. Artinya memang betul adik-adik mahasiswa tolong dicek ijazah saudara itu ada enggak di PD Dikti gitu loh ya. Karena kemarin juga ada pertanyaan itu mahasiswa di salah satu prodi di FKIP lulusan tahun 2007 kalau nggak salah, begitu dicek di PD Dikti-nya ternyata ijazahnya nggak terdaftar. Itu loh ya. Itu yang terjadi. Nah, gini Mbak Melita, di PD Dikti nanti kan ada statusnya keluar ya atau tidak selesai lah ya. Bahkan ada mahasiswa itu yang NPM-nya barangkali bisa lebih dari satu di PD Dikti itu. Jadi kalau diklik nama itu bisa muncul 2 nama dengan 2 NPM yang berbeda. Itu bisa terjadi. Enggak apa-apa Mbak. Artinya gini, yang satu kan tidak selesai. Ya, berarti nanti ijazah itu akan mengikuti yang data aktif. Ya, yang data aktif. Nah, kalau mutasi beda. Kalau mutasi berarti yang mutasi itu akan ditelusur lagi. Gitu loh ya. Tetapi kalau yang tidak selesai itu artinya itu entah itu kalau orang bilang kan DO namanya ya, tidak selesai. Nah, itu enggak ada masalah. Kemudian dia punya NPM baru, kita melanjutkan, kemudian sampai selesai, nah itulah yang akan diakui. Enggak apa-apa. Itu ya. Karena memang ada beberapa seperti itu, termasuk ada saudara saya juga begitu, pada waktu S1 itu daftar 1 itu yang prodi yang kelas internasional, kemudian yang kelas reguler diterima juga, akhirnya dua-duanya sudah bayar SPP, tetapi yang kelas internasional ditinggalkan, ngambil yang reguler saja. Ya nggak apa-apa, ijazahnya yang sesuai yang reguler itu saja. Gitu Mbak Melita ya. Oke. Oke. Melanjutkan Pak, untuk yang tadi berkaitan dengan statusnya, artinya yang statusnya dikeluarkan itu tidak ada masalah ya Pak. Kemudian yang statusnya mutasi Pak, mungkin ada beberapa teman yang untuk menghindari status drop out itu mereka mengajukan surat permohonan pindah. Statusnya mutasi di universitas yang lama, datanya sudah tidak ada Pak. Terus bagaimana tindak lanjutnya di Magister Hukum Unila ini Pak? Oke, baik. Kalau di Magister gini, pertanyaannya, kalau pindah ya, kalau pindah mestinya kan menggunakan NPM yang lama itu, artinya bukan NPM yang lama, tetapi ada surat pindah dari perguruan tinggi asal ke Unila. Nah, sepanjang itu tidak ada, berarti ya Unila akan menganggap sebagai mahasiswa baru, ya, akan menganggap mahasiswa baru. Kecuali begini. Di aturan akademik kami ada ketentuan juga. Kami juga menerima pindahan atau transfer dari prodi
magister hukum di perguruan tinggi lain, boleh masuk ke Unila boleh, tapi syaratnya apa? Sudah lulus 12 mata kuliah. Ya, sudah bukan 12 mata kuliah, 12 SKS. Nah, sudah punya 12 SKS itu bisa pindah di Unila. Tetapi pada waktu pindah di Unila, masa studinya terhitung, Mbak Melita. Itu persoalannya. Kalau di tempat sana sudah 4 semester, berarti di Unila hanya boleh maksimal 2 semester, kan 6 semester. Itu persoalannya. Sehingga untuk pindah tempat sana sini itu juga harus diperhitungkan masa studinya. Ya, maka lebih baik yaitu tadi langsung jadi mahasiswa baru lagi. Itu saja. Ya, oke. Ya Bapak, baik. Terima kasih Pak. Baik, makasih Mbak Melita. Yuk, silakan tadi Mas Nasikin. Ya, ada mau disampaikan? Silakan Mas. Ini Pak, kebetulan S1 saya Hukum Administrasi Negara Pak. Nah ini dari bulan kemarin saya udah mulai nyusun proposal tesis. Tapi pas saya cek di Magister Hukum ternyata nggak ada administrasi negara Pak. Jadi sebetulnya untuk tema tesisnya itu sesuai dengan konsentrasi kita di Magister atau enggak Pak? Oh iya. Oke, makasih Mas Raditol. Jadi bagus kalau begitu. Jadi Anda sudah punya bayangan ya terkait dengan apa yang kamu tulis. Ya, nanti disesuaikan Mas, disesuaikan dengan prodi atau konsentrasi yang ada di sini. Di Magister Hukum itu kan ada namanya hukum ketatanegaraan. Nah, hukum ketatanegaraan itu melayani itu sebenarnya gabungan dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi kalau di S1 itu ada prodi hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, di S2 itu digabung, maka menjadi hukum ketatanegaraan. Nah, tinggal sekarang nanti kalau Masnya sudah pernah punya tesis seperti itu, tinggal kita merubah haluannya. Tema dan topik silahkan menggunakan administrasi negara, tetapi nanti kaitkan dengan hukumnya. Nah, barangkali kajian hukumnya yang belum ada, kita masukkanlah nanti tambahan dengan kajian hukum itu. Tinggal nambahkan saja nanti kajian hukumnya, begitu. Ya, menurut saya berarti sudah punya model kalau gitu, Mas Anisken. Berarti tinggal nanti bagaimana mengkaitkan tesis Anda yang sudah kamu tulis itu dengan kajian hukumnya, begitu. Ya, oke. Baik, saudara sekalian, ada yang lainnya kami persilahkan. Sudah jam 4, nggak apa-apa, silahkan kalau masih ada, mau ditanyakan lagi. Di sini ada juga ada Mas Median, tapi nggak tahu ada nggak Mas Median ini. Mas Median, ada Mas Faris, ada Mas tadi dari kantor lelang negara itu, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Karena begini, yang kuliah di sini itu ternyata juga ada yang sudah notaris, ada yang sudah Mas Hidayat tadi itu malah sudah banyak banget itu. SEMM, sudah sekarang juga ngambil doktor. Nah, kan? Jadi luar biasa, ya kan? Jadi yang kuliah di kelas ini luar biasa ini. Kami malah bersyukur karena kami mendapatkan sumber daya yang luar biasa. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya lebih lanjut, silahkan. Jadwal kuliah berikutnya tanggal berapa ya, Pak? Oke, nah begini, kuliah untuk secara resmi, bukan secara resmi, jadi untuk tahun ajaran 2021-2022 itu akan dimulai tanggal 23. Nah, 23 kan hari Senin. Nah, berarti nanti untuk yang kelas A akan dimulai di hari Rabu, ya Rabu, dan yang untuk kelas B itu akan dimulai di hari Sabtu. Hari Rabu jam berapa? Kita mulai setengah 1, ya. Oke, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Karena itu ada 6 mata kuliah, berarti satu hari itu 2 mata kuliah untuk yang kelas A, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian yang hari Sabtu itu dari jam 7:30 sampai jam 6 sore itu yang hari Sabtunya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak infonya. Yuk. Ada yang lain? Sudah capek semua? Oke, nampaknya
kelelahan dari pagi sampai sore ya. Begini, artinya gini, kita sudah jauh-jauh hari kita menyimpan bergelut dengan ini. Mudah-mudahan kita punya waktu. Kalau nanti ada apa-apa mau dikonsultasikan, jangan bertanya kepada orang yang tidak paham. Tolong dikonsultasikan dan ditanyakan kepada kami, ya, utamanya ke saya, ke Mas Rohim, atau ke Pak Kaprodi, ke Pak Edi Ripai. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham, nanti malah salah alamat dan sebagainya, ya. Untuk urusan akademik dan urusan yang lainnya. Tapi kalau kaitannya dengan bagaimana penelitian, bagaimana menulis jurnal, bagaimana itu nanti ada Pak Bayu, ya, kemarin Pak Tis juga meluangkan waktu, silahkan kalau mau menghubungi hal terkait dengan bagaimana metode penelitiannya, bagaimana ini, itu, dan sebagainya. Karena terus terang, saudara sekalian, kami terus terang melayani dengan semampu kami dan semaksimal, ya, untuk bisa melayani semua mahasiswa itu. Bahkan tadi kenapa kita ingin ada grup mata kuliah, itu kaitannya kalau ada kesulitan-kesulitan itu bisa komunikasi langsung ke WA, dan kalau ada tugas-tugas yang kurang dan ada yang terlambat juga bisa kami japri lewat WA atau di grup itu, sehingga kebersamaan kita jaga, ya. Kita nggak bisa sendiri, seperti sampaikan Pak Bayu tadi. Perkuliahan pun juga tidak bisa sendiri-sendiri. Tetapi yang utama adalah bukan hanya nebeng nama, tidak sekedar hanya nebeng nama. Kalau diskusi bareng silahkan, saling tukar pengalaman, materi, tugas, silahkan. Tetapi jangan copy paste punya teman diganti nama. Nah itu loh, ya. Seringkali yang ada beberapa yang seperti itu, ya sudah pasti kami ada penalti kalau sudah seperti itu, ya. Oke. Baik. Masih ada sore ini? Sudah jam 4? Sudah ada yang gelisah ini kayaknya. Gelisah, ada yang mau nonton apa itu? Olimpik, macam-macam. Siapa? Ada tadi? Kayaknya cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu. Kita nanti jangan lupa mulai besok silahkan yang ada di Bandar Lampung ataupun yang sempat datang ke Bandar Lampung mengambil jaket alma mater di Pasca Pusat dengan menunjukkan atau membawa fotokopi KTM. Ya, silahkan. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau itu saya nanti titip sama teman saya? Monggo, silahkan. Tidak harus datang masing-masing, tapi kalau satu kantor ada 5 orang, ya satu aja yang berangkat ke Bandar Lampung. Silahkan itu nanti dikolek sama teman-teman sendiri dengan bawa fotokopi KTM itu. Harapannya tanggal 14 Agustus nanti pada waktu PSAP, nanti saya umumkan lagi dan akan saya share nanti jadwalnya jam berapanya. Yang jelas itu pagi, hanya sampai jam 12 siang. Nah itu Anda semuanya meskipun di rumah masing-masing, nanti Anda memakai jaket alma mater. Begitu kira-kira ya. Oke. Baik, sekiranya sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, saya secara pribadi mohon maaf kalau ada tutur kata dan tindak sikap saya yang tidak berkenan, dan kami dari Magister Hukum, pengelola Magister Hukum juga mohon maaf kalau sekiranya kami dalam memberikan pelayanan juga masih belum maksimal, tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin bisa melayani Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya rasa kalau ada apa-apa, kalau ada waktu silahkan. Kalau saya itu standby selalu ada di kampus, ya dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya saya selalu di kampus. Nah itu sehingga kalau ada apa-apa silahkan bisa langsung datang ke kampus. Kalau nanti kampus masih ditutup, bilang saja bahwa mau bimbingan atau apa dengan Pak Marjo, pasti akan dibukakan pintu oleh Pak Satpamnya. Ya, oke.
Demikian saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Selamat sore, sampai ketemu pada pertemuan perkuliahan yang akan datang. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Izin live. Siap semua ya. Ya, jangan lupa ngopi. Ya, sore. Ngopi sehat. Yuk. Siapa itu?